Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Mohon untuk didengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, ummahat fillah, azzaniyallahu wa iyyakunna jami'ah. Semoga Allah memberikan al-izzah, kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya, para ummahat yang hadir pagi ini di rumah Allah al-mutmainnah. Baik, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab yang syarat dengan pendidikan adab agar setiap pribadi, setiap diri memiliki adab baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kita terakhir sampai di nomor berapa? Saya minta tolong catatan terakhir Ukhti Rere, bab 5 ya. Taib. Iya, syukran. Kita bab 5 hadis nomor 8. Bab 5 hadis nomor 8. Taib.
Ini ada beberapa hadiah yang nanti akan diberikan kepada jamaah yang tentu akan Anda tanyakan terkait dengan beberapa ayat yang nanti akan dicatat ataupun hadis. Bab 5 atau hadis nomor 8 urutannya itu bab tentang layyinul kalami liwalidayhi, melembutkan perkataan untuk dua orang tua. Jadi lebih spesifik kepada kedua orang tua, sekalipun melembutkan perkataan tidak khusus untuk kedua orang tua. Hadisnya berbunyi, Ana bacakan runutan dari sanad hadis. Haddatsana Musaddad qal. Imam Bukhari mengatakan, Musaddad telah mengatakan kepada kami, haddatsana Ismail bin Ibrahim. Musaddad mengatakan Ismail bin Ibrahim telah mengatakan kepada kami. Haddatsana Ziyad bin Mikhrab. Ismail mengatakan, Ismail bin Ibrahim, bahwasanya Ziyad bin Mikhrab telah mengatakan kepada diriku. Haddatsani Taisalah bin Mayyas. Ziyad bin Mikhrab mengatakan, Taisalah bin Mayyas telah mengatakan kepada diriku. Taisalah bin Mayyas mengatakan, dia seorang tabi'in, dia mengatakan kuntu ma'an najadat. Saya pernah bersama dengan orang Najd. Fa'asabtu dunuban. Saya melakukan beberapa dosa. Anak ulang, Taisalah bin Mayyas cerita, seorang tabi'in ini. Tentu kalau seorang tabi'in ceritanya bukan kepada Rasul, karena generasi kedua seorang tabi'in itu tidak menangi hidupnya Rasul, menangi hidupnya apa? Para sahabat. Jadi kalau kita runutkan gini, generasi awal itu para sahabat, hidup di masa Rasul, tahu sepak terjang Rasul, menangi Rasul, itu sahabat dan beriman kepada beliau tentu. Sekalipun hidup di masa Rasul, tahu sepak terjang beliau, tapi tidak mengimani beliau, tidak mendukung agama yang beliau bawa, bukan sahabat. Jadi seorang sahabat itu hidup di era beliau, menangi beliau, beriman kepada Allah dan mengikuti jejak beliau. Generasi kedua namanya tabi'in, tidak hidup di era Rasul, hidupnya di era para sahabat, beriman kepada Allah juga, beriman kepada Rasul, cuma tidak hidup menangi Rasulullah SAW. Generasi ketiga namanya tabi'ut tabi'in, hidup di eranya tabi'in, tetapi tidak hidup di eranya para sahabat. Sekarang kita lihat di sini. Taisalah bin Mayyas adalah salah seorang dari tabi'in. Dia cerita kepada seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Nanti akan ketemu tuh. Fa'asabtu dunuban. Taisalah bin Mayyas cerita, saya pernah
melakukan beberapa dosa. Karena kata dzunuban itu bentuknya jamak, tunggalnya dzanbun. Saya pernah melakukan dosa. La aroha, kata Qaisalah bin Mayyas, saya tidak tahu tentang dosa-dosa yang saya lakukan. Illa minal kabair, kecuali yang saya tahu hanya dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika libni Umar. Kemudian saya cerita kepada Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar adalah anak tertua dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu memiliki 5 buah hati. 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama, anak-anaknya Abdullah bin Umar, atau nama lain panggilannya dengan Ibnu Umar. Itu anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar, atau siapa tadi? Ibnu Umar. Yang kedua adalah Hafsah binti Umar. Ini seorang wanita ini. Kemudian yang ketiga Asim bin Umar. Nomor 1 tadi adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Nomor 2 adalah Hafsah. Hafsah, bukan Habsah. Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F tuh. Haf itu harus pakai fa, itu Hafsah, pakai H. Hafsah binti Umar. Yang ketiga Asim bin Umar. Yang keempat adalah Ruqayyah binti Umar. Kemudian yang kelima adalah Zaid bin Umar. 3 laki-laki, 2 perempuan. Anak ulang tadi namanya 1 Abdullah. Yang kedua namanya Hafsah. Yang ketiga namanya Asim. Yang keempat namanya Ruqayyah. Dan terakhir namanya Zaid. Itu. Lah ini Qaisalah bin Mayyas cerita kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Dia mengatakan fadzakartu dzalika libni Umar. Saya cerita mengenai apa yang saya lakukan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Umar nanya, "Mahia?" Apa dosa-dosa yang kamu lakukan? Qultu, saya, yakni Qaisalah bin Mayyas cerita mengatakan kadza wa kadza. Ini cerita, karena tidak hanya satu. Banyak dosa yang dilakukan. Qala
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Nah, ini yang harus ummahat ketahui, dosa besar ada berapa? Ada 9. Tangan mencatat, nanti siapa tahu ada pertanyaan, siapa tahu. Dan waktu jawab, siapa tahu nanti diminta untuk tidak nengok catatan, siapa tahu. Karena ada hadiah menawan. Hadiahnya itu ini diantaranya. Ini kitab yang kita kaji. Ada berapa jilid Ukhti Rere? Mana Ukhti Rere? Ada berapa? 2. Tuh, berarti nanti bersambung yang akan datang ini. Hadiahnya nanti ada ini nih. Kalau nggak salah di sini ada tiket apa itu? Saudi Airlines ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, kan tertutup. Saya ulang. Ibnu Umar mengatakan hunna tis'un. Dosa besar itu ada berapa? 9. Yang pertama, di dalam kitab tidak ada nomor, jadi saya nomori sendiri biar gampang. Yang pertama, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Itu biangnya dosa besar. Jadi mbok-mboknya dosa besar itu menyekutukan Allah. Berarti yang lain tidak dianggap besar. Ya besar, tapi yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah dianggap dosa yang paling besar? Dikarenakan menyekutukan Allah itu merampas haknya Allah. Menyekutukan Allah itu berarti menodai haknya Allah. Atau saya gunakan kata lain, menyekutukan Allah itu berarti mengambil haknya Allah. Saya gunakan pendekatan bahasa begini biar jenengan tahu. Allah punya hak, tapi haknya diambil. Berarti kurang ajar. Ya, Allah haknya diambil. Atau merampas haknya Allah. Itu tadi. Itu juga kurang ajar. Atau menodai. Kalau kata noda berarti yang tadinya bersih menjadi kotor. Haknya Allah mesti bersih. Tidak apa-apa. Kalau nggak bisa gantian pakai handphone saya, tidak apa-apa. Boleh. Jadi haknya Allah itu murni. Tapi ketika dinodai menjadi apa? Kotor. Dah tidak apa-apa. Dah. Kayaknya minta diganti dengan handphone saya. Bagusan itu tak? Ya wis. Ya. Sekarang kita lihat ayatnya. Ini dosa yang pertama. Menyekutukan apa? Allah. Seperti apa dahsyatnya kita buka di Quran. Suratnya 6, hati-hati nanti akan juga jadi pertanyaan kayaknya. Suratnya 6, ayatnya 88. Monggo yang dekat dengan mic untuk langsung dibaca. Itulah petunjuk Allah. Monggo.
Sudah ketemu? Sampun, yuk. Artinya aja. Bismillah. Itulah petunjuk Allah, dengan itu memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka menyebutkan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, Allah memberi petunjuk siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti Allah yang paling tahu siapa yang layak diberi petunjuk. Berarti petunjuk bukan wilayah manusia, tapi manusia boleh mengarahkan orang untuk mendapatkan petunjuk. Saya ulang, seseorang manusia boleh mengajak orang, mengantarkan orang supaya berpetunjuk. Tetapi orang itu nanti akan berpetunjuk atau tidak bukan wilayah orang itu. Contoh, Abu Thalib waktu mau meninggal itu ditalkin oleh ponakannya Abu Thalib, anaknya Abdullah, saudara kandungnya Abu Thalib, yakni Muhammad SAW, supaya pamannya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu namanya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, ingin mengantarkan meninggalnya pamannya berpetunjuk. Tetapi ternyata kenyataan Abu Thalib tidak mau menerima tawaran talqin, bimbingan talqin yang diajarkan oleh ponakannya, yakni Muhammad SAW. Jadi Rasul Muhammad telah mengantarkan, sing diantar ndak mau. Rasulullah telah membimbing, yang dibimbing ndak mau. Rasulullah telah mengajarkan, yang diajar ndak mau. Hari ini saya diposisikan untuk mengajar, untuk membimbing, untuk mengarahkan. Yang mau alhamdulillah, yang ndak mau ya saya alhamdulillah, karena saya sudah dikasih oleh Allah kesempatan untuk membimbing. Mudah-mudahan yang hadir semuanya itu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dapat berita dari Rasul, diajari Rasul, diarahkan Rasul, langsung kami dengar, kami taati. Baik, lanjut tadi surat 6 ayat 88. Andaikan mereka menyekutukan Allah, amal mereka lenyap. Berarti kesyirikan itu seperti pepatah orang yang mengatakan akibat nila setitik maka rusak susu sebelanga. Itu kesyirikan. Gara-gara kesyirikan, sekecil apapun, nilai amal itu luluh lantah. Apalagi syirik besar. Syirik kecil saja bisa meluluh lantahkan amal. Karena syirik ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Melakukan kesyirikan kecil jangan dianggap remeh. Pertanyaan saya, syirik kecil contohnya apa?
Sebentar, jenengan muka biasa aja, ya biasa. Saya nanya, ini bukan pertanyaan mungkar nakir, enggak. Pertanyaan saya, jadi nggak usah khawatir kalau nanti bakal ditanya itu. Termasuk syirik kecil, contohnya apa? Jenengan nggak yakin dengan jawaban. Coba, yang pernah dengar contoh syirik kecil apa? Oh ngono, ya ada kupu-kupu. Saya ingin contoh. Amal ingin dilihat orang itu namanya apa? Itulah yang paling gampang. Riya itu beramal karena ingin mendapatkan penilaian orang. Cuman itu loh. Kita lihat dalilnya. Ini syirik kecil loh. Al-Baqarah ayatnya 264. Monggo. Al-Baqarah surat 2 ayatnya 200 berapa? 64. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menyimpangkan hartanya karena riya. Stop dulu, ada kata riya ya. Pamer, lanjut. Lanjut. Kepada manusia dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah, perhatikan cara Allah bikin perumpamaan. Ada seonggok batu yang besar. Batu itu di musim kemarau seperti ini pasti ada debunya. Debu itu digambarkan amal. Oke? Kemudian tertimpa hujan deras. Masihkah nempel debunya? Enggak. Begitulah kalau kesyirikan kecil dilakukan seseorang ternyata dapat meluluh lantahkan amal saat itu. Maka Allah bilang mereka tidak menguasai sedikit pun atas apa yang mereka kerjakan. Jadi riya hanya meluluh lantahkan amal yang ditampakkan. Inilah bahayanya kesyirikan. Jangankan yang besar, kesyirikan kecil pun dapat meluluh lantahkan amal. Sementara haknya Allah diibadahi dengan tulus, tapi ternyata orang yang riya tidak, dia ibadah tapi tidak tulus ke Allah. Maka tadi saya mengatakan dengan gampangnya, untuk mudahnya, merampas haknya Allah, membigal haknya Allah, menodai haknya Allah, itu orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ayat yang lanjut tadi surat 8 ayatnya surat 6 tadi ayatnya berapa? 88. Tadi kan surat 6 toh? Ayatnya 88. Tidak apa-apa. Baru ditulis lupa tuh manusiawi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tenang aja. Itu tandanya nggak pengen hadiah kitab. Yuk, sekarang suratnya 39. Masih dalil ayat untuk akibat syirik ya. Surat 39 ayatnya 65. Minta tolong karena saya duduknya di atas, jenengan terpantau dengan saya, termasuk cara minum, cara menguap itu kelihatan. Loyono,
Minum tangan kiri kelihatan, menguap nggak ditutup kelihatan, baik kelihatan kabeh. Yuk monggo surat 39 ayatnya 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepadanya nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau menyebutkan Allah, niscaya akan dihapuskan amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Ini dalil. Dalam ayat ini Rasul Muhammad SAW diingatkan sama Allah dengan mengatakan, jika kamu menyekutukan Allah, amalmu lenyap dan kamu termasuk orang yang merugi. Taib. Yang kedua, dosa besar yang pertama, menyekutukan Allah, merampas haknya Allah, menodai haknya Allah, mengambil haknya Allah, itulah musyrik. Nomor 2, kalau jenengan menguap boleh, yang tidak boleh kalau nggak ditutup nanti diriku kesedot. Benar kita. Nomor 2, waqatlu nasmatin. Dosa besar adalah membunuh jiwa, membunuh manusia, membunuh seseorang. Baik. Tentu membunuh jiwa yang diharamkan oleh agama, oleh Allah. Jadi tidak gampang itu. Maka termasuk aborsi itu membunuh jiwa, tidak boleh. Apa aborsi? Bahasa yang paling gampang, menggugurkan. Lah, tidak boleh itu. Mari sekarang kita lihat dalilnya. Hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, adalah orang yang tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar. Buka suratnya 25 ayatnya 68. Surat 25 surat apa? Al-Furqan. Terima kasih. Monggo silakan. Dan orang-orang yang tidak menyebutkan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Perhatikan. Baik. Ayat 68. Ya, suratnya 25. Jenengan kayak gini, ini karena sedang belajar. Jenengan ngambil duit sing bunyi biar resletingnya, jangan mulutnya. Kalau resleting yang bunyi saya masih nyaman. Kalau yang bunyi mulutnya nanti saya terganggu. Jadi hak saya dinodai. Aku pakai bahasa begitu, Rek. Gitu. Yuk, surat 25 itu berapa? 68. Ayat 68 surat 25 ini menjelaskan pangkal ayat 63. Jenengan buka, saya bacakan. Mulai dari 63. Lihat ya. Sudah ketemu 63? Oke. Saya akan bacakan. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, satu di ayat 63, orangnya tawadhu, rendah hati. Ada di situ? Ada. Dan kalau ada orang jahil ngomongnya jahil ke dia nggak akan balas dengan yang sama, tapi tutur katanya mengandung keselamatan.
Itu ayat 63. Akhlak siapa itu? Akhlaknya ibadur rahman. Ibadur rahman itu bahasa Arab. Arti Indonesianya para hamba Allah yang Allah muliakan. Di ayat 63 isinya dua. Orangnya rendah hati dan apa? Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Bahkan tutur katanya tetap baik. 64, perhatikan. Siapa ibadur rahman? Siapa hamba yang dimuliakan? Orang yang malamnya bangun ibadah, sholat kepada Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang yang malamnya sujud, orang yang malamnya tahajud, itu ibadur rahman. Berarti dia akan bangun ketika sepertiga malam akhir. 4. Di ayat 65, 66. Siapa ibadur rahman? Orang yang selalu berdoa kepada Allah supaya dirinya dijauhkan dari siksa Allah, azab Allah, neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka jahanam seburuk-buruk tempat. Itu 65, 66. Orang yang minta dijauhkan dari azab jahanam. Jadi selalu berdoa. Sekarang yang keberapa? Yang kelima, ayat 67. Siapa ibadur rahman? Orang yang selalu meninfakkan hartanya dengan tidak boros, tidak pula kikir. Ndak boros, ndak kikir. Jadi gini, gajinya suaminya 10 juta umpamanya, anaknya 3 umpamanya, infak ke Al-Mutmainnah itu 9.900.000. Itu bukan infak, itu ngajak melarat mendadak. Paham? Gaji berapa tadi? 10 juta. Anak berapa tadi? 3. Gaji 10 juta, bersodakoh infak ke Al-Mutmainnah berapa tadi? 9.900.000. Tinggal berapa? 100.000 untuk makan sebulan, jajan anak 3, istri, suami. Itu namanya bukan infak. Infak itu ayat 67 mengatakan endak boros, endak kikir, tapi pertengahan di antara itu. Berarti haknya istri dipenuhi, yang penting tidak boros. Haknya anak dipenuhi, yang penting tidak boros. Jadi masih bisa berinfak ke masjid, masih bisa memberikan haknya istri, masih bisa memberikan haknya anak. Itulah ibadur rahman. Loh gitu. Tapi jangan kemudian diterjemahkan haknya istri, minta tasnya, belinya ke Kerawang, ke Villaggio. Wah, itu jutaan. Itu namanya boros. Saya ditanya sama istri saya, Bi, di Kerawang ada mall bagus? Ada, saya tahu. Villaggio gitu. Barangnya branded. Branded kata dia, kata saya enggak branded. Branded itu saya tahunya pasar Johar. Kalau saya barang branded pasar Johar. Harganya berapa, Bi? 150. Itu jadi infak ndak boros, ndak kikir.
ayat 68 menjelaskan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Orang yang tidak menyekutukan Allah. Siapa ibadur rahman? Orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Boleh nggak bunuh jiwa? Boleh, kalau posisinya darurat. Contoh, mana yang mesti diselamatkan? Ibunya, anaknya, Pak dokter lebih tahu. Itu namanya memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Gitu. Selanjutnya, masih 68. Siapa ibadur rahman? Orang yang tidak zina. Berarti di antara akhlaknya ibadur rahman tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh saja tidak boleh, apalagi nyenggol. Bunuh saja tidak boleh, apalagi nyubit. Gitu. Lanjut, masih kembali ke kitab. Nomor 3, dosa besar yang ketiga adalah al-firaru minaz-zahfi, lari dari peperangan. Jadi perang sedang berkecamuk, dia malah lari, ngumpet, menyelamatkan diri. Ini tidak boleh. Termasuk apa? Dosa besar. Nomor 4, wa qadful muhsanah, termasuk dosa besar orang yang mulutnya, lesannya gampang nuduh wanita baik-baik berbuat zina. Padahal menuduh orang berbuat zina itu mesti harus ada berapa saksi? 4 orang saksi. Lo coba. Kalau hanya 2 orang melihat laki-laki, tidak 4 orang saksi, tidak dianggap valid persaksiannya. Di dalam norma Islam, nuduh wanita baik-baik melakukan zina itu dicambuk 80 kali. Buka suratnya 24, ayatnya 4. Kenapa? Ayatnya 4. Surat 24. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Ini adalah tadi orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Maka jangan gampang menuduh. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Dosa besar yang kelima kata Ibnu Umar adalah aklur riba. Memakan riba. Riba itu haram. Dalilnya Al-Baqarah ayatnya 275 dan 276. Monggo. 275, 276. Orang-orang yang memakan riba
orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Insyaallah. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Kepada Allah barang siapa mengulangi maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ini untuk yang tadi memakan riba. Maka di ayat 276 adalah suburkan sedekah, memberi. Karena orang yang memberi itu tidak menuntut untuk mendapatkan lebih, tidak dari orang. Yang akan ngasih lebih adalah Allah. Baik. Kemudian adalah yang keberapa sekarang? Yang keenam. Wa aklu malil yatim. Tadi Al-Baqarah 275, orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan apa tadi? Setan. Na'udzubillah. Yang keenam, wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Dalilnya surat 17 ayatnya 34. Silahkan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Syukran. Boleh mengambilnya tapi dengan cara yang wajar. Taib. Termasuk dosa besar yang keenam, memakan harta anak yatim. Mudah-mudahan dihafal. 1, menyekutukan Allah. 2, membunuh jiwa. 3, menuduh wanita baik-baik melakukan zina. 5, makan riba. 6, makan harta anak yatim. Nomor 7, wa ilhadun fil masjid. Berbuat maksiat di masjid. Termasuk di dalamnya kata berbuat maksiat di masjid adalah melakukan perkara baru dalam agama di masjid. Dalam bahasa agamanya, Arabnya bid'ah. Melakukan perkara baru dalam agama di masjid termasuk dianggap bermaksiat di masjid. Nomor 8. Makanya jauhi mengadakan perkara baru dalam agama. Perkara baru bukan dalam dunia loh, dalam apa? Agama. Gelas ini, botol ini perkara baru. Tapi dalam urusan dunia. Handphone ini perkara baru, tapi tidak urusan agama dunia. Yang termasuk urusan agama, kalau doa itu agama atau dunia? Berdoa itu agama atau dunia? Agama, berarti caranya ngikuti Rasulullah, bahasanya ngikuti Rasulullah,
aturannya ngikuti beliau. Kenapa? Karena urusan agama. Sholat urusan agama, ngikuti contoh. Loh, umrah agama, ngikuti contoh. Bangun masjid urusan apa? Dunia. Modelnya mau limasan boleh? Boleh. Modelnya mau minimalis boleh? Boleh. Tapi masjid untuk maaf kegiatan agama. Berarti caranya ngikuti Rasulullah SAW. Taib. Makanya ada hadis yang berbunyi seperti ini. Arba'in nomornya 5. Siapa yang punya Arba'in? Monggo. Terima kasih. Hadis nomor 5. Yang tidak megang Arba'in catat aja. Hadis Arba'in nomor berapa? 5. Siapa tahu nanti ditanyakan dapat hadiah. Ngono lho. Ukhti Rere, sebentar. Saya usul ke Ukhti Rere. Yang akan datang kalau mau ngasih hadiah, Arba'in yang kecil-kecil deh. Ada, boleh. Sini. Yuk, monggo dibaca. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Stop, lanjut yang kedua. Dari riwayat lain milik Muslim. Barang siapa itu yang melakukan suatu sebentar, amalan, itu masih dari Aisyah, masih sama. Yuk baca aja. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka dia tertolak. Iya, sekarang Pak ya. Jadi sekarang kita lihat dua hadis yang barusan dibaca di Arba'in nomornya 5. Ada dua redaksi tapi isinya sama. Siapa, redaksi pertama tuh, siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami, kata Rasul, maka tertolak. Siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami. Jadi bahasa gampangnya begini, berarti agama yang disampaikan Rasul sudah paripurna, kok muncul sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasul, yang tidak dikerjakan Rasul dan para sahabatnya, itu baru namanya. Oke. Terus hadis yang kedua, siapa beramal dengan amalan ibadah tapi tidak ada dalam perkara kami, pasti tertolak. Gitu. Lanjut. Nomor 8. Ingat-ingat ya, nanti karena hadiah ini mantep ya. Bener ini apik iki. Pokoknya kok diapalno jenengan. Nomor 8. Dosa besar menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah alladzi yastaskhiru, orang yang lesannya gampang mengolok-olok, orang yang lesannya mudah mengolok-olok. Gitu. Jadi lesannya itu bahasanya orang lain, lesannya nggak disekolahin gitu loh, gampang mengolok-ngolok orang. Mari kita buka dalilnya sekarang. Suratnya 49, ayatnya 11.
Ingat-ingat loh, ini dosa besar loh. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, iya. janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Iya. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang mengolok-olok yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Perhatikan, saya akan ngambil arti dari belakang. Mereka termasuk zalim. Apa zalim? Zalim menurut Imam As-Suyuti, zalim itu diartikan begini: wad'us syai'i fi ghairi mawadhi'ih. Yang dikatakan zalim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu zalim. Oke, melakukan sesuatu yang tidak pada mestinya, itu zalim. Contoh, saya dikasih air ini Cleo oleh pengurus untuk dia apa? Minum. Ternyata enggak. Saya maaf buat siram kepala. Zalim saya dengan yang ngasih. Saya dikasih air ini, tapi saya buat ngelempar orang. Zalim saya. Saya dikasih peci sama jamaah orang Aceh ini. Kemudian nggak saya pakai. Saya buat maaf ngelap mobil umpamanya. Zalim saya. Saya punya kedua tangan, tak pakai buat nabok orang. Zalim saya. Saya punya mulut, lisan, tapi buat ngomongin orang, zalim saya. Ayat yang barusan tadi dibaca, itu 3 semuanya wilayah lisan. 1 mengolok-olok, 2 mencela, 3 memanggil yang buruk. Itu zalim. Sementara zalim kegelapan kelak pada hari kiamat. Saya tunjukkan, oke, mengolok-olok. Salah seorang istri Nabi SAW, wanita dari maaf kelahiran bangsawan, perawan, dinikahi Rasul SAW. Siapa dia? Fatimah. Wanita yang dinikahi Rasul, gadis. Siapa dia? Aisyah. Nanti dulu hadiahnya ya. Nanti dulu ya. Oh, belum. Aisyah itu punya rasa kecemburuan manusiawi. Ke siapa? Ke salah seorang istri Rasul yang pada dasarnya yang dicemburui ini waktu belum dinikah Rasul ditawarkan ke Utsman bin Affan saja, Utsman bin Affan tidak mau. Kenapa? Bahasa orang Sundanya karena goreng patut, enggak cantik. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah ngomong kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hiya qasiratun."
Dalam bahasa Arab, hiya itu adalah menceritakan orang ketiga tunggal. Berarti orangnya ada? Tidak ada. Karena menceritakan orang ketiga tunggal. Jadi bukan di hadapan. Aisyah mengatakan, ya Rasul, hiya qasiratun. Dia istrimu yang namanya Sofiyah, itu orangnya qasirah, pendek. Fisiknya memang pendek. Bahasa orang kekinian, semekot. Nah, saya nggak ngomong gitu, beliau aja yang ngomong. Ada yang bilang semampai. Oke toh? Oke. Apa yang Rasul sampaikan dengan mengatakan Aisyah dengan bahasa Arabnya, hiya qasirah, dia orangnya pendek Rasul. Fisiknya betul pendek, real. Nggak ditambah, tapi nggak dikurangi. Tapi Rasul nggak suka. Maka Rasul kemudian mengatakan kepada Aisyah, andaikan ucapanmu dimasukkan ke dalam air laut, seketika akan berubah dan berbau busuk. Siapa yang diingatkan? Istrinya. Yang dibicarakan benar nggak? Benar, nggak salah. Siapa yang datang? Si pesek. Memang orangnya pesek. Loh benar kok. Benar nggak salah. Umpamanya yang datang siapa? Orangnya pesek Bu. Padahal punya nama. Fisiknya benar, tidak keliru. Orangnya pesek. Rambutnya kriwil-kriwil. Ditanya yang datang siapa? Si gimbal rambutnya Bu. Mustinya tanya, namanya siapa? Oh sebentar Bu, saya tanyakan. Jadi ayat 11 tadi 3 larangan. Mengolok-olok. Dan itu semuanya adalah kedzaliman. Kalau itu zalim, berarti siapa yang zalim tak kasih dalil ayat. Jadi gak usah catat, cukup dengerin aja ya. Orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Jadi orang yang akhlaknya, lesannya gampang maaf diumbar kemana-mana, nggak dikontrol, nggak dijaga, itu kedzaliman, itu kekufuran. Baca suratnya 2 Al-Baqarah 254. Jenengan cukup dengerin aja, nanti akan muncul di ujung ayat. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itu orang yang zalim. Ini dalilnya. Orang kafir itu adalah orang yang zalim. Orang mukmin tidak akan gampang lesannya mencederai orang lain. Taib. Nomor 9. Dosa besar menurut Ibnu Umar adalah wabukaul walidaini minal uquqi, membuat tangis orang tua termasuk kedurhakaan. Jadi membuat tangis orang tua itu termasuk kedurhakaan, termasuk durhaka. Saya lanjutkan. Qala li Ibnu Umar. Taisalah bin Mayyas tadi cerita, dia mengatakan begini. Ibnu Umar kemudian bicara kepada saya. Dia nanya, atafarraqun nara? Ibnu Umar nanya, apakah kamu tidak mau masuk neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Ibnu Umar nanya, kamu mau masuk surga enggak? Setelah Ibnu Umar menyampaikan 9 dosa besar,
Toisalah bin Mayas memperhatikan betul, kemudian ujungnya dia mengatakan, Toisalah bin Mayas, kamu tidak mau masuk neraka kan? Kamu ingin masuk surga kan? Qultu, saya Toisalah bin Mayas menjawab, wallahi, benar Ibnu Umar, demi Allah. Saya ulang, habis menyebutkan 5-9 dosa besar, Ibnu Umar nanya, karena Toisalah memperhatikan betul. Ibnu Umar nanya, Toisalah bin Mayas, kamu tidak mau masuk neraka kan? Kamu ingin masuk surga kan? Kata Toisalah bin Mayas, benar demi Allah Ibnu Umar, saya ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka. Ibnu Umar nanya lagi, ahayyun walidaka, kedua orang tuamu masih hidup enggak? Toisalah bin Mayas mengatakan, qultu indi ummi, yang bersama saya sekarang ibu. Berarti bapaknya sudah enggak ada. Yang masih hidup ibu saya, Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar ini, perhatikan, Ibnu Umar mengatakan pelajaran kepada Toisalah bin Mayas dengan mengatakan, fawallahi, demi Allah Toisalah. Kalau sumpah berarti mengagungkan yang disumpah. Takdim, contoh, Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu diagungkan oleh Allah. Yang tidak boleh kita bersumpah dengan waktu, karena tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Yang harus kita agungkan Allah. Wallahi, billahi, tallahi, itu yang benar. Tapi Allah banyak bersumpah, di antaranya dengan waktu, di antaranya dengan Quran. Ibnu Umar sumpahnya dengan Allah. Wallahi, demi Allah. Kalau bersumpah dengan selain Allah, syirik. Ibnu Umar ngasih contoh, demi Allah, lau alanta laha al-kalam, andaikan kamu Toisalah bin Mayas melembutkan perkataanmu kepada ibumu, wa'at amtaha atau dan kamu peduli makanannya ke ibumu, latadkhulal jannata, pasti kamu masuk surga, ma ijtanabta al-kabair, selama kamu bisa menjauhi dosa-dosa besar. Nasihatnya Ibnu Umar dari 9 tadi yang disampaikan, ujung-ujungnya nanya tentang orang tua. Bapak ibu masih ada enggak? Udah enggak ada, tinggal ibu. Tanya Ibnu Umar, kemudian mengatakan, demi Allah Toisalah, andaikan lesanmu melembutkan perkataan ke ibumu dan kamu peduli makanannya, kamu pasti masuk surga. Oke? Jadi di antara dua nasihat, melembutkan perkataan. Ibunya Toisalah bin Mayas itu mukminah. Ibunya Toisalah bin Mayas itu muslimah. Lalu bagaimana Ustadz kalau dia tidak muslim, ibu itu? Orang tua kami tidak Islam. Bagaimana Ustadz? Baca dalilnya. Suratnya 20. Ayatnya 44. Monggo. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ayat ini, ibu-ibu, ummahat, para tamu Allah,
saya buat untuk komparasi, perbandingan. Saya ulang, ayat ini saya ingin buat untuk mengcompare, perbandingan. Kalau di surat 20 Toha ayatnya 44, ada dua sosok Nabiullah. Satu namanya Musa, dua namanya Harun. Fir'aun itu seorang laki-laki yang punya istri mukminah namanya Asiyah, yang mengangkat seorang bayi laki-laki namanya Musa. Fir'aun akidahnya seleneh. Fir'aun akidahnya menyimpang. Agamanya tidak Islam. Tapi dalam ayat ini, ketika Musa ingin ngomong dengan Fir'aun, ketika Musa dan Harun ingin mendakwai dia, Fir'aun, diperintah sama Allah, tutur katamu Musa dan Harun mesti lemah lembut, walaupun agama dia itu ndak Islam. Coba. Secara keyakinan beda. Tapi Allah perintah kepada dua rasulnya untuk berkata-kata yang lemah lembut. Untuk orang tua yang seiman, ini dalilnya. Surat 17 ayatnya 23. Monggo. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dengan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini dalil. Untuk orang tua yang seiman, ini dalil. Untuk orang yang tidak seiman, tadi dalilnya. Baik. Kita akan masuk di penjelasan sekarang. Nomor 1, hadis nomor 8, penjelasannya adalah uququl walidaini min kabairidz dzunub. Durhaka ke orang tua termasuk dosa besar. Wa idza bakaya min syiddatil uquq. Apabila orang tua sampai nangis berarti sudah sangat durhaka. 2. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Al-qaulu lahuma qaulan layyinan, berkata yang lemah lembut kepada keduanya. Min aqwa asbabid dukhuli fil jannah, berkata baik kepada kedua orang tua menjadi penyebab kuat seseorang akan masuk surga. Itu di faedahnya. Ada kan di situ? Ada, makasih. Kita masuk nomor 9. Hadis nomor 9. Haddatsana Abu Nuaim, telah mengatakan kepada kami Abu Nuaim. Kata Imam Bukhari, haddatsana Sufyan. Abu Nuaim cerita, Sufyan telah mengatakan kepada kami, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, ia berkata, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Itu surat Al-Isra, potongan surat Al-Isra ayatnya 24. Hisham bin Urwah mengatakan, menjelaskan isi dari surat 17 ayatnya 24. Yang artinya, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang.
wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Dijelaskan oleh Hisham bin Urwah dengan mengatakan, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Janganlah kamu menahan, janganlah kamu menghalangi sesuatu jika bapak ibumu menginginkannya. Tuh hati-hati sampean. Enggak usah geleng-geleng, enggak usah. Islam enggak butuh geleng-geleng kita. Islam butuh nanti pulang ke rumah membuktikan gitu. Saya ulang. Hisham bin Urwah radhiyallahu an menjelaskan surat 17 ayatnya 24 dengan mengatakan la tamtani' min syai'in ahabbahu. Kamu jangan halangi sesuatu jika keduanya menginginkannya. Bahasanya, mbok jangan bakhil ke orang tuamu, mbok jangan pelit kepada kedua orang tuamu. Kenapa tidak boleh pelit? Ingat, Rasul sampaikan dalam hadis yang lain, inna auladakum saya ulang sebentar tak carikan. Ketemu. Kenapa tidak boleh pelit? Kata Rasul begini, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu dari hasil kamu. Fakulu min kasbi auladikum. Makanlah dari hasil anak-anakmu. Makanlah dari hasil kerja anak-anakmu. Dah. Jadi seorang laki-laki sudah beristri, tidak boleh kalau istrinya ingin bakti ke orang tuanya. Jangan ditahan. Seorang suami, dia ingin bakti ke orang tuanya, jangan ditahan. Yang penting tidak boros, tidak kikir. Tadi sudah ada rumusannya. Gitu. Baik. Faedahnya hadis nomor 9. Yang pertama, al-ihtimamu bil qaulil hasan wal fi'lil hasan ma'al walidaini. Bentuk perhatian kepada kedua orang tua adalah berkata baik dan bersikap baik. Di antara bentuk perhatian kepada kedua orang tua adalah perkataannya baik, sikapnya baik. Ingat tadi yang dibaca suratnya 17 ayatnya 23. Ngomong aja tidak boleh. Jadi kalau nanti ada mertua datang ke rumah sudah sekian bulan, jangan jatuhin piring tanpa ada sengaja. Perang gitu pecah. Nanti langsung mertua gini, Mas, besok ibu diantar pulang ya. Gitu, wong peka. Wong tua tuh peka, orang tua tuh peka. Ketemu ndak disapa, malah besok pulang itu. Bener, besok pulang. Mas, tolong ibu diantarin pulang. Loh bu, kan baru 2 hari. Ndak apa-apa, udah ibu antar pulang aja. Nanti nasihatnya di jalan, kamu yang sabar ya mas ya, gitu. Atau sekarang saya contohkan bukan ibu yang laki-laki. Punya mertua datang sudah sekian hari, mertuanya nggak sehat, sakit-sakitan. Maaf, sakit-sakitan, butuh pampers, beliin pampers terus. Gitu. Nah, tahu-tahu ada saja
Nanti ngomong sama anaknya, Dok, ibu diantar ya, tidak apa-apa, besok pulang. Gitu. Loh, kan baru sekian hari, Bu. Tidak apa-apa, antar pulang aja. Gitu. Nanti di jalan, nasihatnya cuma satu orang tua, karena nggak ingin anaknya cerai, bener yakin. Nasihatnya cuma satu, Dok, yang sabar ya. Gitu. Tidak akan menjelekkan suaminya, bener wes. Kalau yang itu laki-laki nggak akan jelekin istrinya. Nggak, itu orang tua yang bijak. Nggak akan begini. Bojomu kok begitu, ceraiin aja. Nggak, itu orang tua nggak bijak namanya. Orang tua yang bijak, dia paling cuma gini. Duh, yang sabar ya, gitu. Iya Bu. Gitu. Dah. Nggak akan menjelekkan mantunya. Nggak, itu tabu buat seorang tua. Ingat-ingat itu, jenengan sudah punya mantu loh. Ya, lanjut. Nomor 2, min ma'ani al-birru. Di antara makna berbakti adalah at-tauqir, mau menjaga orang tua. Wa ta'zim, menghormati orang tua. Wa tawadhu'u lahuma, rendah hati tawadhu kepada keduanya. Jadi makna bakti ke orang tua adalah menjaga, menghormati, dan tawadhu, rendah hati. Masya Allah. Agama ini ngajari kita seperti ini. Terus yang ketiga, tahqiqur raghbatil walidaini al-masyru'ati wajibun 'alal aulad. Di antara bentuk baktinya anak ke orang tua adalah merealisasikan, mewujudkan keinginan orang tua selama sesuai dengan syariat. Jadi kalau orang tua keinginannya menyelisihi syariat, boleh tidak ditaati. Kalau ada orang tua yang nyuruhnya tidak sesuai syariat, boleh ditolak. Gitu? Baik. Pertanyaan sekarang. Monggo. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gantian saya yang tanya. Hadiah menanti ada 3 ini. Sebentar ya. Yuk, siap. Siapa yang mau tanya? Kayaknya enggak ada, berarti giliran saya yang menanyakan. Iya. Jenengan cukup karena saya akan mereview terjemahan ayat. Siap-siap. Ya. Oke. Siapa yang diperintah oleh Allah untuk bertutur kata lemah lembut kepada Fir'aun? Langsung cung tangan. Siapa? Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Pertanyaannya, tak tambah hadiah ini. Surat berapa dan ayat berapa? Apa? Toha ayatnya 44-nya maju. Saya tidak tahu apa isinya. Ini pinter nih, Ukhti Rere nih. Kayaknya ada tiket Saudi Airlines. Ya. Ini. Ayat. Nah, lagi. Berarti jenengan lanjut. Jika kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, jangan ngomong, surat apa itu? Cung tangan. Pojok. 23, maju ke depan. Top kan? Wih.
Ini Ukhti Rere, apik toh. Nanti dulu. Ini hadiah yang pertama ini harus berat. Ini sama ini. Wa yak jayakallah. Nanti kalau jenengan ke saya jayakilah, nanti langsung saya jadi gemoy. Loh, lah nanti kalau dia bilang jayakilah, saya jadi gemoy nanti. Gitu. Gak tahu lah. Saya juga gak ngerti apa tuh gemoy, saya gak ngerti. Benar wes. Ini gara-gara pilpres kemarin ada kata gemoy. Yuk sekarang hadiah utama. Ini bagus nih, Ukhti Rere cerdas ini dan teman-teman panitia. Dolim, pengertian dolim dan contoh dari 3 bentuk kedoliman. Cung tangan. Apa dolim? Ya, meletakkan pada tidak tempatnya. Oke, contohnya tadi sudah ada 3. Apa? Enggak, saya pengen contoh ayat tadi. Iya. Jangan mengolok-olok dan lain sebagainya. Ayo, monggo. Nanti dulu. Oke, belakang. Bukan, saya ingin tunjukkan apa dolim. Oke, contohnya tadi. Surat apa itu? Saya senang. Itulah model Al-Contakiyu. Enggak apa-apa. Itu saya ingat dulu, nanti diambil. Saya ingat dulu zamane Orde Baru dulu. Si pembaca Menteri Penerangan tuh kalau baca ya enggak artinya pakai dicontoh model sekarang. Gitu. Baik, terima kasih ibu-ibu, para tamu Allah. Boleh, siapa mau tanya siapa? Tak tambahi buku berarti. Nah. 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 Iya. Baik, saya dudukkan dengan proporsional. Islam mengenal tahlil enggak? Ini muka jenengan takut salah, bener aku heran. Ini bukan pertanyaan mungkar nakir, bukan. Tolong jawaban lah, mukanya biasa aja. Islam ngajari tahlil enggak? Oke, nanti dulu sabar. Pertanyaannya banyak ya. Iya, nanti dulu pelan-pelan ya. Di dalam hadis arba'in nomornya 25. Udah, tolong dibaca. Hadis arba'in nomornya 25. Jenengan baca. Yuk, monggo. Bukan halaman lo ya. Nomor hadis 25. Baca yang keras. Enggak apa-apa. Tuh kan, ngitung duit lama mau. Baca gini panjang ngeluh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat,
mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ucapan subhanallah itu adalah sedekah, setiap takbir adalah ucapan Allahu Akbar adalah sedekah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Cukup, makasih. Udah nggak panjang kan? Tahlil itu bahasa agama, artinya mengagungkan. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat itu kalimat bagian dari zikir kepada Allah. Ada ucapan subhanallah, ada ucapan Allahu Akbar, ada ucapan alhamdulillah, ada ucapan la ilaha illallah. Oke, satu-satu. Berarti berzikir kepada Allah di antaranya mengucapkan la ilaha. Oke. Dengar Dil ya. Dil. Baca ayatnya sekarang. Sampai jawaban itu pakai ngaji, pakai Quran. Lah, handphonenya dikira udah selesai mau balik dikira. Suratnya 7 ayatnya 205. Pertanyaan itu butuh jawaban dengan dalil. Surat 7 205. Yuk. Dan ingatlah Tuhanmu dari hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Nggak, 205 kok gitu loh. Jangan dikarang dah. Ada yang dipotong. 205. Iya, coba diulang. Ada yang kepotong terjemahannya. Betul. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Lah, iya. Jangan dipotong toh. BLT dipotong saja nggak boleh. Oke, Dil. Ketika orang zikir pagi petang, itu diantaranya mengucapkan subhanallah, ada kata alhamdulillah, ada kata Allahu Akbar, ada kalimat la ilaha illallah. Tapi tadi ayatnya mengatakan dengan tidak mengeraskan suara. Dil ya? Dil. Berarti baca tahlil boleh? Boleh. Selama tidak dengan mengeraskan suara. Wih, apa itu? Sholawat boleh? Boleh, selama tidak dengan mengeraskan suara. Contoh, kemarin itu Juli tanggal 14, saya sampai tanggal 25, saya itu ngantar jamaah 102 orang umroh perdana. Ketika ibu yang sudah pernah umroh berangkat dari Dzulhulaifah menuju Mekah dengan niat untuk umroh. Kemudian sampai di bis mereka saya kasih tahu, laki-laki boleh membaca talbiyah dengan keras, perempuan hendak boleh baca talbiyah dengan keras. Kenapa Ustadz? Nanti saya khawatir tahu, oh yang baca itu Siti, nanti tahu gitu. Jadi tidak usah keras, tetap wanita membaca zikir, tetapi dengan tidak keras. Yang lain, contoh laki-laki, perempuan ketika bertahlil, ketika bertahmid, ketika bertakbir, surat 7 ayat 205 dengan tidak mengeraskan suara. Paham? Afwan. Nah, itu namanya dah sekarang belum ditutup, langsung pulang ya. Belum selesai mas ditutup. Ya, terima kasih sudah kerjasamanya.
sampai di hadis nomor 9. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Allah berikan kita kemudahan untuk bermuamalah dengan orang tua dengan yang terbaik. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.